Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab baru, yaitu tentang limit fungsi aljabar. Nanti kalian akan mendapati soal-soalnya misal seperti ini. Tentukan nilai limit dari, gitu ya. Apa limit fungsi aljabar? Limit itu artinya dekat, gitu ya. Limit itu artinya dekat. Jadi kalau kita baca, ini dibacanya gimana? Limit X tambah 5 untuk nilai X yang mendekati 2. Artinya X-nya tidak persis 2, tapi hanya dekat 2. Apa makna dekat 2? Dekat 2 itu bisa 2 lebih, bisa 2 kurang, gitu ya. Atau nanti istilah kita adalah kalau 2 lebih itu 2 dari kanan, karena lebih itu kan berarti sebelah kanan, atau 2 kurang. Artinya kurang dari 2 itu misalnya 1,9, seperti itu. Oke, kita lanjutkan, soal-soalnya akan seperti ini. Lihat ada tulisan ini dibacanya tak hingga nanti ya. Oke, diketahui Ibu punya fungsi fx-nya adalah 2x min 6 per x kuadrat min 9. Tentukan nilai f1, f2, dan f3-nya. Nah, kalau soal ini soal yang kita kenal sebelumnya ya. Artinya x-nya memang sama dengan 1. Ini artinya x-nya sama dengan 2. Ini artinya x-nya sama dengan 3. Gimana mencari nilai-nilai ini? F1, F2, F3 ini? Ya tinggal substitusi aja. Ganti setiap tulisan x dengan angka yang dimau soal. Misalnya kita mau cari F1, maka artinya ganti setiap X dengan angka 1, begitu kan ya? Jadinya 2 kali 1 min 6 per 1 kuadrat min 9. Hasilnya jadi min 4 per min 8, min bagi min plus ya, 4 bagi 8 jadi 1 per 2, seperti itu. Lalu kalau F2 gimana? Ya berarti jadi 2 kali 2 min 6 per 2 kuadrat min 9. Karena setiap X kita ganti dengan angka 2. Hasilnya jadi min 2 per min 5 alias positif 2 per 5. Karena min bagi min jadi plus. Kalau F3 gimana? Berarti jadi X-nya ganti 3 ya. Jadinya 2 kali 3 min 6 per 3 pangkat 2 min 9. Jadi 0 per 0 nih. Berapa nilai 0 per 0? Nah, inilah nanti yang jadi sebuah masalah dan bisa diselesaikan dengan limit. Begitu. Ini kita jawab tidak terdefinisi alias tidak tentu sebenarnya ya. Oke, 0 per 0 kita sebut bentuk tak tentu. Ketika ketemu jawaban soal 0 per 0 atau bentuk-bentuk tak tentu, maka kita harus lakukan manipulasi. Harus dihindari banget deh pokoknya, harus dimanipulasikan, diubah-ubah gitu ya. Gimana caranya? Ya udah, gimana kalau kita ngambilnya jangan cari F3 deh gitu, tapi carinya F yang deket 3 aja gitu. Carinya nilai F yang dekat sama angka 3. X yang dekat sama 3 tuh misalnya berapa? Misalnya kalau sebelum 3, yang kurang dari 3, kita ambil 2,99. Kalau setelah angka 3, alias yang lebih dari 3, ya kita ambil 3,001 misalnya begitu. Jadi makna dekat tuh harus memang dekat banget ya, harus nyaris banget gitu. Jangan ngambil 2,5 rada kejauhan. Yuk kita lanjut. Tadi kan fx kita 2x min 6 per x kuadrat min 9. Jadi sekarang kalau nilai fx-nya adalah, kalau x-nya adalah 2,99, nilainya jadi berapa ya? Berarti setiap x ganti sama 2,99 gitu. Dan kita kan bisa aja menulis 2x min 6 per x kuadrat min 9 itu dengan cara keluarin 2-nya ya. Ini kan kelipatan 2 ya, jadi 2 kali x min 3. Lalu x kuadrat min 9 boleh aja kan kita tulis jadi x min 3 kali x plus 3. Difaktorin kan ya. Ingat, kalau ada a kuadrat min b kuadrat, boleh kita faktorkan jadi a min b dikali a plus b. Atau kebalik ya, a plus b kali a min b sama aja. Oke, yuk kita lanjutkan. Oke, kalau kita lanjutkan, kenapa Bu harus diginiin? Supaya kita nggak ngitung kuadrat gitu. Sebenarnya ya, supaya kita nggak ngitung kuadrat, jadi angkanya lebih enak. Kita lanjut ya. Sekarang kalau mau cari F2,99, berarti kan setiap X ini ganti ya sama 2,99. Yang bawah juga sama ya, berarti hasilnya jadi apa? Oh ini ada yang sama. Ulang, yang atas sama yang bawah ya, 2,99 min 3, di bawah juga ada 2,99 min 3. Ini kan kayak kita punya tulisan begini, 3, sebentar. Kalau kita punya tulisan 3 kali 6. 3 kali 5 per 5, boleh dong kita bagi 5 sama 5-nya, jadi jawabannya 3 gitu ya.
Daripada kita ngitung 3 kali 5, 15, 15 bagi 5, jadi 3 kan rempong ya. Mendingan dibagi aja dulu gitu. Jadi kalau ada yang sama boleh dibagi. Ada angka yang sama boleh dibagi, maka sisanya tinggal 2 per 2,99 plus 3. Alias jadi 2 per 5,99 gitu. 5,99 itu kan nyaris 6 ya. Nyaris 6. Dekat dengan 6 ya, 5,99 itu. Alias limit ke 6 gitu ya. Menuju ke angka 6. Ya udah, berarti kalau boleh Ibu simpulkan nilai fx-nya untuk x-nya 2,99 itu nyaris ya, dekat ke 2 per 6. Untuk apa? Untuk x-nya dekat ke 3 gitu. Kan 2,99 itu dekat ke 3 begitu. Yuk kita coba kalau x-nya 3,001. Berarti masih yang ini ya. X setiap x ganti sama 3,001 nih. Oh, punten, salah nulis. Berarti yang ini aja ganti jadi 3,01 ya. Oke, kita ganti ya. Lihat, ada yang sama lagi nih. 3,01 min 3 dengan yang bawahnya 3,01 min 3. Ini koma ya. Berarti bisa dong kita bagi kayak tadi. Sisanya tinggal 2 per 3,01 plus 3. Jadinya 2 per 6,01. Oke, 6,01 itu kan nyaris 6 ya. Dekat ke 6 ya. Berarti boleh dong kita simpulkan nilai fx untuk x-nya dekat ke 3 itu nyaris 6. Nyaris 2 per 6 gitu ya. Boleh berarti kita simpulkan, oh berarti nilai limit 2x min 6 per x kuadrat min 9 untuk x-nya dekat ke 3 gitu ya. X-nya dekat ke 3, maka jawabannya adalah limit alias nyaris 2 per 6. 2 per 6 itu 1 per 3. Begitu. Oke, dan inilah yang akan kita lakukan di limit. Jadi ketika kita mendapati 0 per 0, maka harus dilakukan sesuatu. Apa yang kita lakukan? Yaitu mencari beberapa nilai yang nyaris. Nyaris, kalau di sini 3 ya, nyaris 3. Lalu hitung dapatnya nanti berapa. Simpulkan apakah dapatnya hampir sama atau persis sama, maka itulah jawabannya. Oke, lebih lanjut kita akan bahas supaya lebih terlihat itu dengan bantuan tabel sebenarnya. Oke, soalnya begini misal. Tentukan limit dari fungsi, nah langsung ya pakai kata limit nih ya. Tentukan limit dari fungsi x tambah 5 untuk x-nya menuju 2. X-nya dekat ke 2. Oke, x dekat ke 2. Terus gimana sih nanti ngejawabnya? Ini ada sebuah konsep. Konsepnya begini. Limit dari sebuah fungsi sama dengan sebuah nilai L, angka nantinya si L ini, jika dan hanya jika, artinya harus, nggak boleh enggak. Jika dan hanya jika nilai limit kanan dan limit kirinya sama-sama L. Oke? Apa limit kanan? Limit kanan itu kita tulisnya jadi A plus. A, nilai A yang lebih dari A gitu ya. Kalau limit kiri itu A min. A pangkat min, atau nilai A yang kurang dari si A gitu. Ketika kalian nanti mendapati limit kiri dengan limit kanan sama-sama nilainya L, maka hasil dari limit X tambah 5 untuk X menuju 2 itu adalah nanti si L tersebut. Gimana nyarinya? Pakai bantuan tabel. Tadi ada istilah limit kanan, limit kiri ya. Kiri itu kan sebelah kiri ya, limit kanan ya kanan sebelah kanan. Dari apa? Kita lihat angkanya X menuju 2. Tulis di tengah-tengah X menuju 2. Lalu kalian pilih beberapa angka, kalau bisa sangat banyak angka. Yang nyaris 2. Yang dekat ke 2 gitu. Kalau dari kiri berarti kita boleh ambil 1,999. Lalu lebih kecil lagi dari itu 1,99. Lebih kecil lagi dari itu 1,98. Misalnya begitu. Lalu kalau dari kanan, artinya yang lebih dari 2. Misalnya kita ambil 2,001, lebih lagi 2,01, lebih lagi dari itu 2,03 gitu ya. Dan ambil angkanya memang harus dekat. Jadi jangan 2,8, jangan kejauhan. Terus diapain angka-angka yang kita pilih ini? Tadi kan kita punya fx, fungsi, yaitu x tambah 5. Ketika kita mau cari x-nya 1,98, ya berarti tinggal diganti aja ini kan. X ini dengan angka yang tertera yang tadi kita pilih. Yuk, untuk yang pertama. Kalau X-nya 1,98, maka jadinya kan 1,98 tambah 5, yaitu 6,98.
Lanjut lagi, kalau X-nya 1,99, ini kita ganti, maka jadinya 6,99. Kalau X-nya 1,999, kita tambahin 5, jadinya 6,999, begitu. Sama untuk yang dari kanan, kalau X-nya 2,001 tambah 5, jadinya 7,001. Kalau X-nya 2,01 dapat 7,01. Kalau X-nya 2,03 jadinya 7,03. Terus ini maksudnya apa? Kita baca ya. Kita baca. Untuk yang sebelah kiri angka 2 ya, kita baca pergerakannya dari kiri ke tengah. Dari kiri menuju angka 2 ini. Kita baca. Dari kiri ke tengah. Tadinya 6,98, naik lagi jadi 6,99, naik lagi ke 6,99 gitu ya. Dan seterusnya ini makin besar, nanti makin naik terus angkanya. Tapi naiknya itu di seputaran berapa? Ini, itu, iya gitu ya. Kalau dibulatkan aja, ini kan nyaris 7. Ini juga nyaris 7. Ini juga nyaris 7. Artinya apa? Ketika kita mengambil angka yang dekat kedua dari sebelah kiri, kesimpulannya jawabannya nyaris 7 gitu ya. Mendekati 7 gitu. Yuk sekarang kita lihat yang sebelah kanan. Bacanya dari ujung kanan ke tengah ya. Dari yang besar dulu ke sana. 7,03, 7,01, 7,001. Kita bacanya begini. Kalau 7,03 aja kita bulatkan, itu kan nyaris 7. Yang ini juga 7,01 nyaris 7. Apalagi yang ini, 7,001 itu nyaris banget ke 7-nya gitu. Alias semakin mendekati 7. Sama nih, sepakat. Dari kiri mendekati 7, dari kanan mendekati 7. Artinya apa? Limit kiri, limit dari 2 pangkat min, X plus 5 itu sama ternyata nilainya dengan limit kanan. Limit 2 pangkat plus, 2 limit kanan artinya ya, dari X plus 5. Berapa? Yaitu 7. Artinya, limit X plus 5 untuk X mendekati 2 adalah 7. Begitu. Bisa dipahami? Kita coba dulu dengan soal yang lain ya. Bukan cara lain. Bukan soal lain, tapi dengan cara grafik. Gitu ya. Secara grafik, gimana sih kalau kita mau gambar fungsi X tambah 5? Grafik ya, ini sumbu X, sumbu Y. Ini adalah gambar X tambah 5, gitu kan ya, yang hijau ini. Sekarang kita lihat, berapa sih kalau ditanya gini, berapa sih nilai fx untuk x-nya 0? X-nya 0, nilai fx-nya berapa? Ini berarti 5, gitu kan ya. Sekarang kalau nilai fx untuk x-nya 1, ini nih, 6. Sekarang kalau x-nya 2, kalau x-nya 2 kan ini ya, 7. Kalau nyaris 2, berarti kan pergerakannya kalau dari kanan, lihat makin ke bawah, makin dekat ke 7 ya. Lalu kalau dari kiri, lihat makin ke atas, makin nyaris ke 7 gitu kan ya. Pergerakan si angka-angka nilai fx-nya tuh. Berarti boleh kita simpulkan nilai limit fx-nya adalah mendekati 7. Artinya limit x tambah 5 untuk x menuju 2 adalah 7. Begitu. Kita lanjut ya dengan soal berikutnya. Tentukan limit dari fungsi berikut. Soalnya adalah limit 2x min 6 per x kuadrat min 9 untuk x menuju 3. Ingat tadi limit kanan harus sama dengan limit kiri, baru kita boleh simpulkan jawabannya adalah sebuah L. Oke, limit kanan. Sebentar ya. Limit kanan artinya ngambil nilai-nilai X yang lebih dari 3. Misalnya 3,001, 3,01, 3,02. Limit kiri artinya ngambil X yang kurang dari 3. Misalnya 2,98, 2,99, 2,999. Yuk, substitusikan ke 2x min 6 per x kuadrat min 9. Maka hasil yang 2,98 adalah ini, 0,3344. Yang 2,99 ketika disubstitusikan jadi begini, hasilnya adalah 0,3339. Yang 2,999 disubstitusikan, jadinya hasilnya 0,3333. Begitu. Yang ruas kanan yuk, yang 3,001 disubstitusi jadi 0,3333. Yang ini yang 3,01 jadinya 0,3328. Yang 3,02 hasilnya 0,3322.
Yuk kita baca dari kiri menuju tengah. Makin mendekati angka berapa nilainya? Lihat, ini 0,3344, ini 0,3339, ini 0,3333. Berarti kalau kita bulatkan, ambil dua angka belakang koma aja ya, jadinya kan 0,33 ya. Lihat, sepakat ya? Ini itu iya sama-sama mendekati 0,33 gitu ya. 0,33. Gimana yang dari kanan ke kiri? Nilai fx-nya gimana kalau kita baca? Sama ternyata. Ini nyaris 0,33, ini juga sama, gitu kan. Berarti boleh dong kita simpulkan limit kiri sama dengan limit kanan, gitu. Limit kiri sama dengan limit kanan artinya nilai limit dari 2x min 6 per x kuadrat min 9 untuk x yang mendekati 2 adalah 0,333. Dan seterusnya 3-nya sebenarnya. Alias kalau dalam pecahan dia adalah 1/3. Begitu. Kita buktikan pakai gambar ya. Yuk kita ngegambar. Nih gambarnya seperti ini. Ada dua ya, gambarnya terpisah. Yang hijau di atas dan hijau di bawah. Pertanyaannya untuk X mendekati 3. 3 tuh kan yang ini ya. Kita lihat X mendekati 3. Kalau X-nya 3 tuh jawabannya ini nih. 1/3 itu kalau kita baca kalau kita lihat di gambar grafiknya itu ke titik yang ke 1/3 lah gitu ya. Mudah-mudahan kebaca oleh kalian. Kita cari limit kanan, artinya nilai fungsi dari, kiri dulu deh. Dari kiri, kalau angkanya kurang dari 3, itu jawabannya menuju, mendekati ke arah berapa? Ke arah sini nih. Kalau dari kanan gimana? Sama juga, mendekati angka yang ada di sini nih. Angka ini tuh berapa? 1/3 gitu, mendekati 1/3. Jadi jawaban limit ini adalah 1/3 secara grafik. Begitu. Lanjut yuk. Sekarang tentukan limit 3 per x min 5 untuk x yang mendekati 5. Kayak tadi ya, ambil angka yang kurang dari 5, 4,8, 4,99, 4,999. Itu limit kirinya. Lalu ambil angka yang lebih dari 5, yaitu 5,001 misalnya, 5,002, dan 5,01. Masukin angka xx ini ke soal, ke 3 per x min 5, maka didapat jadinya min 15 untuk 4,8. Kalau X-nya 4,99 jadi min 30. Kalau ini jadi min 3000. Begitu. Kalau yang 5,001 gimana? Jadinya positif 3000. Yang 5,002 jadinya 1500. Yang 5,01 jadinya 300. Demikian. Yuk kita baca pergerakan angkanya dari kiri ke tengah. Dari kiri ke tengah ya, angkanya gimana sih? Lihat, ini min 15, min 30, min 3000. Kalau dibulatin kok beda ya? Kok makin aneh gitu? Kok jadi aneh, bukan makin. Di sini min 15, ini min 30, ini min 3000. Kesimpulan sementara kita kan jadinya makin kecil ya, makin min. Makin kecil artinya secara nilai gitu ya. Tapi kalau kita baca yang limit kanan, dari kanan ke tengah, gimana? Tadinya 300, jadi 1500, jadi 3000. Artinya apa? Makin ke tengah, makin besar. Ini makin kecil, yang limit kiri, yang limit kanan makin besar, positif. Yang kiri makin kecil, negatif. Artinya gimana? Nggak memenuhi dong konsep ini tadi, limit kanan sama dengan limit kiri, baru boleh simpulkan ada nilainya L. Karena limit kanan kita tidak sama dengan limit kiri, gitu ya nilainya, karena kecil dan ini besar, maka kesimpulannya nilai limit 3 per x min 5 untuk x-nya menuju 5 itu tidak ada. Oke, tidak ada. Demikian. Paham ya? Jadi nilai limit itu nanti ada yang ada, kayak soal tadi yang 1/3, soal nomor 2 tadi. Tapi kalau kita nggak nemu angka yang sama, berarti kesimpulannya tidak ada. Begitu. Ini kalau secara gambar begini, gambar 3 per x min 5 itu ini. Oke, terbagi 2 ya. Terus ketika x-nya mendekati 5, gimana nilainya? Lihat 5. Kalau kita lihat limit, pergerakan dari kanan ya, limit kanan ya. Kalau x-nya mendekati 5 dari kanan, itu jawabannya ke sini nih, makin min gitu kan. Min, ini kan min ya, min. Gambarnya ini harusnya panahnya ke bawah, ke arah bawah. Makin min. Terus kalau limit kirinya gimana? Ini dari kiri ya, angka x yang kurang dari 5, ini jawaban x-nya gimana? Makin besar. Gitu kan? Makin besar.
Jadi kesimpulannya, oh nggak nemu sebuah titik yang titik temunya gitu di gambar. Maka jawabannya limitnya tidak ada. Yuk lanjut sekarang kalau soalnya gini. Tentukan limit 5 per x min 2 untuk x-nya menuju tah hingga. Lihat, tah hingga itu maknanya angka yang besar sekali. Besar sekali. Oke? Kalau kita bicara bilangan yang besar, 1 juta itu besar, 1 triliun itu besar. Tapi di atas 1 triliun itu juga ada bilangan. Misalnya 1.000.000 triliun gitu kan. Ada nggak bilangan yang lebih dari 1.000.000 triliun? Ada. 1.000.000.000 triliun misalnya. Dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi bilangan tah hingga itu bilangan yang gimana? Besar banget, yang nggak bisa kita sebutin berapa. Oke? Artinya ada nggak bilangan yang lebih besar dari tah hingga? Nggak ada. Karena tah hingga aja udah besar banget. Oke? Jadi gimana dong? Berarti kalau untuk soal ini, kita hanya bisa ambil nilai-nilai X yang mendekati dari sebelah kiri doang. Gitu ya, dari sebelah kiri doang. Artinya yang kurang dari tah hingga. Kurang dari tah hingga misalnya berapa? Ya ambil aja misalnya 1 miliar, 1 juta, 100.000, 10.000, dan 1.000. Misal begitu. Oke, kita cobain ya. Ambil x yang tadi, masukin ke 5 per x min 2. Kalau x-nya 1.000, jadi dapatnya adalah 0,005. Kalau x-nya 10.000, dapatnya 0,0005. Kalau x-nya 100.000, dapatnya 0,00005. Nolnya makin banyak ya. Kalau x-nya 1.000.000, dapatnya 0,000005 gitu. Nolnya makin banyak lagi. X-nya 1 miliar, lebih banyak lagi nih nolnya gitu. Artinya kalau kita baca pergerakannya, nilai fx-nya dari kiri ke menuju ke tah hingga ini gimana? Oh, semakin kecil ya. Lihat, angkanya semakin kecil, tapi menuju sebuah angka nih kayaknya. Ini kalau dibuatin jadi berapa? Ya, jadi 0. Ini lebih-lebih lagi dekat ke 0. Ini lebih dekat ke 0 lagi. Ini komodoi, ini makin dekat ke 0. Kalau ini makin dekat ke 0 gitu. Artinya kesimpulannya apa? Oh, ini boleh kita simpulkan nggak ada limit kanannya, nggak apa-apa. Nilai limit dari 5 per x min 2 untuk x yang menuju tah hingga adalah 0. Dan boleh seperti itu. Kenapa ya, Bu? Kita lihat secara gambar ya. Oke, ini gambarnya untuk soal yang tadi ya. 5 per x min 2. Sekarang kalau kita lihat angka x mendekati tah hingga, ini kan x 5, 10, 15. Tah hingga itu angka yang besar. Pergerakan angka ya, x-nya makin besar, itu jawabannya secara grafik ya, malah makin kecil, nyaris nempel di sumbu x. Kalau bilangan, kalau grafik nempel ke sumbu x, artinya kan jawabannya 0 ya, fx-nya 0. Ya udah, ini juga sama, ini makin nyaris mendekati 0. Berarti limit dari 5 per x min 2 untuk x menuju tah hingga itu adalah 0. Begitu. Oke, silahkan kalian coba soal latihan berikut ini. Ada 4 soal ya. Sambil kalian cek, ini harus dikerjakan pakai tabel. Oke, harus dikerjakan menggunakan tabel. Boleh dibantu dengan grafik nanti untuk meyakinkan. Hati-hati untuk nomor 2, 3, dan 4. Apakah nanti serupa dengan contoh yang ada di atas di sebelumnya atau tidak, kalian periksa dengan seksama. Dan kita akan bahas di pertemuan berikutnya ketika Google Meet. Oke, baik, 4 soal dulu aja. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.